Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 10 Mei 2022. Kita akan mulai seperti biasa melihat daripada penutupan IHSG kemarin. Bahwa penutupan IHSG kemarin mengalami minus yang cukup tinggi, yaitu minus 4,42%, mungkin hasil akumulasi dari hari libur dan inflasi yang terjadi, inflasi yang mulai mengkhawatirkan keadaan ekonomi dunia, di mana terus meningkat, terutama di Amerika Serikat kalau kita lihat sudah selalu di atas 8%. Dan kalau kita melihat kembali juga di saham Asia lainnya, pergerakan bursa Asia lainnya, minus 0,51% STI dan Nikkei minus 2,53%, sedang Hang Seng sedang close atau biasanya ada hari libur, dan ini juga kompak melemah. Hal ini juga kompak melemah daripada pergerakan bursa Eropa, yaitu minus 2,32% dan minus 2,15% untuk DAX-nya. Dan DJA, SP 500 dan Nasdaq cenderung mengalami pelemahan juga, kompak melemah, dan minus Nasdaq pun sampai hampir mendekati IHSG, yaitu minus 4,29%, SP 500 minus 3,20%, dan DJA minus 1,99%. Dan untuk daripada komoditas juga kompak mengalami pelemahan secara beriringan atau bersamaan, di mana untuk WTI, Brent, Gold, Coal, dan komoditas lainnya yang tertera, itu mengalami minus, yaitu di atas 0,25%, dengan tertinggi penurunan terdapat di nikel dan timah minus 5,65% dan nikel 7,9%. Penurunan yang terjadi juga mungkin didorong oleh adanya kenaikan daripada US dollar, yang kalau kita lihat seiringan juga dengan kenaikan daripada yield obligasinya US dollar, dari mana ini ada karena ada juga kemungkinan bahwa dengan inflasi yang mulai sangat di atas daripada ekspektasi daripada The Fed, ini membuat akan ada kebijakan agresif pengetatan suku bunga mungkin yang akan lebih daripada saat ini apabila tidak terkontrol. Dan juga kita ada prediksi untuk pergerakan IHSG hari ini, sepertinya dari chart yang terlihat pun ada potensi untuk mengalami penurunan kembali sampai ke support 6.820 dengan resisten di 7.075. Dan untuk kabar dari bursa Amerika sendiri, kita melihat bahwa SP 500 berakhir di bawah angka 4.000 untuk pertama kalinya semenjak Maret 2021 dari tahun lalu ya. Dan fixed index yang mengukur daripada volatilitas dan ada biasanya fear daripada pasar mengalami kenaikan, yaitu yang cukup besar menjadi 34, yang dimana biasanya ada di sekitar area 20. Dan penaikan yang ini mungkin juga disebabkan oleh kita tahu sendiri bahwa adanya mungkin ada fear ya. Kalau kita lihat dari pergerakan indeks Amerika Serikat memang cenderung mengalami penurunan, di mana ini masih ya bukan terkendala sih, ya, emang dipengaruhi oleh daripada faktor inflasi yang berpengaruh terhadap suku bunga yang akan dinaikkan ke depan. Kemudian juga untuk 10 years yield hanya menurun tipis saja sebanyak 9 BPS menjadi 3,03%, masih bergerak di atas teritori 3%. Dan economic slowdown juga kalau kita lihat World Economics ya, World Forum Economics itu kalau saya ingat namanya itu, dia menurunkan ekspektasi daripada pertumbuhan ekonomi global. Dan juga kalau kita lihat juga ini udah berpengaruh dari mungkin dari inflasi yang biasanya terjadi sekarang kalau kita lihat ya, di food atau di makanan dan bahkan di energi yang sekarang sering terjadi dan kita rasakan. Kemudian potensi interest rate juga yang berpengaruh terhadap ekonomi global. Dan data inflasi akan sangat berpengaruh, akan mungkin keputusannya akan diambil daripada Bank Sentral Amerika di mas CPI dan yang akan diumumkan pada April nih ya, untuk data April pada Rabu, dan PPI pada hari Kamisnya. Dan untuk crude oil sendiri mengalami penurunan sebanyak 6% pada hari Senin. Nah, di mana hal ini disebabkan oleh adanya EU yang mempropos atau mengajukan untuk melonggarkan sanksi untuk perdagangan oil dari Rusia. Kemudian kita akan lanjut ke berita korporasi. Berita korporasi ada 3, yaitu RMKE atau PT RMK Energi Tbk, di mana ia membukukan kenaikan daripada laba bersih sebanyak 63,34% menjadi 198,14 miliar rupiah pada tahun 2021, di mana juga ada MPPA atau PT Matahari Putra Prima Tbk yang
berhasil mencatatkan pendapatan sebanyak 1,69 triliun rupiah pada kuartal 1 2022, di mana ini meningkat 9,2% secara year on year. Ya, ada yang emiten ketiga yaitu MASB atau PT Bank Multi Arta Sentosa Tbk yang mencatatkan kenaikan laba bersih sebanyak 37% pada kuartal 1 2022 menjadi 60 miliar rupiah. Kemudian ada rekomendasi dari Philips Sekuritas Indonesia yaitu adanya ETMG membentuk trendline dan adanya breakout atau penembusan daripada trendline yang menunjukkan bahwa ada peluang untuk peningkatan, tetapi disarankan untuk trade buy-nya di sekitar area 29.075. Jadi menunggu apakah dia mampu mencapai area tersebut. Kemudian untuk stop loss-nya di 25.925, target price 132.325. Nah, itu ada resisten yang kalau di zoom out kelihatan. Kemudian ada target price 2 yaitu di 33.925. Kemudian ada MBSS, di mana MBSS sendiri mengalami penguatan yang disebabkan oleh adanya breakout terhadap pola falling wedge, di mana breakout dari pola falling wedge ini mengindikasikan adanya potensi penguatan sampai ke resisten 1480 atau 1550. Stop loss-nya di 1160. Dan dari saham Nelly juga menunjukkan hal yang selaras, di mana dia juga bullish secara jangka pendek maupun jangka menengah, dengan trade yang disarankan yaitu agak di bawah yaitu 316, 320 apabila sampai sana, dengan target price 1 yang mungkin tercapai yaitu di 360 atau ke target price 2 di 382 dengan stop loss di 280, itu di supportnya. Kemudian adanya acara edukasi dari Philips Sekuritas Indonesia yang semuanya sifatnya gratis. Yang pertama itu ada menganalisa saham dividen yang akan diadakan pada hari Selasa 10 Mei 2022 dengan jam 12 siang sampai jam 1 siang, yang bisa mendaftar melalui link di bit.ly.edu/fa0501. Pendaftaran hanya cukup mengisi nama lengkap dan email yang valid. Kemudian ada juga cara berinvestasi saham dengan Poems ID untuk pemula yang masih mungkin agak bingung juga untuk penggunaan Poems ID. Bisa bersama Poems ID ini akan diajarkan juga mungkin cara dasar-dasar untuk investasi di saham. Kemudian juga untuk ini juga gratis, diadakan setelah hari Selasa, itu hari Rabu 11 Mei 2022 dari jam 12 siang sampai jam 1 siang, di mana acara ini juga gratis, bisa bergabung dengan join di bit.ly/edubasic0502. Untuk pendaftaran wajib menggunakan nama lengkap dan email yang valid. Terima kasih, ini untuk sesi yang pertama. Akan dilanjutkan dengan sesi yang kedua, yaitu pertanyaan terkait dengan outlook teknikal untuk saham-saham yang ditanyakan melalui kolom Q&A. Dan mungkin Bapak dan Ibu akan saya beri waktu untuk mengetik di kolom Q&A terkait dengan saham-saham apa saja yang ingin dilihat secara teknikalnya. Selama sekitar 1-3 menit, kita akan kembali lagi setelah 1-3 menit video share screen-nya saya pause terlebih dahulu. Kita akan kembali dengan sesi kedua, yaitu outlook teknikal.
Oke, kita akan mulai untuk sesi teknikalnya. Dari sisi teknikal, pertama kalau tadi ISG ya, kelihatan juga adanya potensi untuk bergerak di bawah daripada eksponensial moving average 90. Kalau yang tadi ya, bisa mungkin menyentuh daripada support atau titik support yang tadi sarankan. Ini ada potensi untuk menyentuh area 6.800-an. Kemudian lanjut ke pertanyaan-pertanyaan terkait dengan saham. Kemudian untuk pertama ditanyakan untuk saham Indi dan Aces dari Ibu Maria ya, bertanya tentang Indi dan Aces. Untuk saham Indi dan Aces itu kalau kita lihat secara teknikal memang adanya sempat retest atau ada potensi untuk rebound dengan pembentukan pin bar. Secara stokastik juga mengarah ke atas pada area netralnya, ada kemungkinan untuk lanjut menguat mungkin sampai ke sekitar area 2.900. Untuk support yang diperhatikan di 2.460. Dan lanjut ke saham berikutnya yaitu ada saham Aces. Saham Aces ini berbeda outlook-nya ya, secara teknikal kalau kita lihat ini tertahan di garis biru, dan setelah kena garis biru itu turun ke bawah, di mana garis biru ini menunjukkan adanya resisten, untuk bahasa sederhananya, dan membantu cukup kuat, disertai dengan penembusan terhadap area trendline, dengan cukup impulsif ke bawah, ada peluang untuk menyentuh area 960-an, atau sampai ke area yang kedua, kalau menunggu 990 sampai ke 940, 930. Ada peluang untuk lanjut ke sana. Kemudian lanjut ke saham berikutnya yaitu Pegas. Pegas itu kalau nggak salah sudah mencapai daripada target yang disarankan ya, yaitu Pegas sudah sampai ke target 1 di 1470. Jadi mungkin harus kalau misalnya sudah satisfied, kemarin juga udah cukup oke untuk dilakukan taking profit apabila mengikuti daripada saran di Telegram. Kemudian lanjut ke saham berikutnya, masih ada potensi menguat selama dia bergerak ini juga untuk Pegas, selama bergerak di atas area low kemarin yang terbentuk, itu masih cukup aman. Kemudian untuk bisa ke target 2, kalau misalnya lanjut ke sekitar 1520 kalau tidak salah. Jadi cek di Telegram untuk konfirmasi lebih lanjut. Kemudian lanjut ke saham DSMG, masih dari Bapak Yudi. DSMG kemarin itu kan sempat emang cuma menguatnya cuma sampai 715, ternyata penguatannya sangat terbatas, kemudian bergerak sekarang di bawah daripada garis biru. Dari sini ya biru ya, kelihatan. Di mana menunjukkan adanya potensi untuk bergerak menurun dan tren cenderung transisi untuk bearish. Adanya peluang untuk menyentuh area support di 555 untuk pergerakan DSMG ke depan. Dan lanjut ke saham PSSI. Oh, ini cukup impulsif ya naiknya ya, semenjak dia emang secara tren dia bullish. Secara tren bullish memang peluang penguatan masih ada, tapi masalah tentang entry ini cukup sulit karena memang kalau ditanya dari peluang penguatan ada, kalau entry ya cukup sulit karena resiko ya ada. Kalau dilihat secara teknikal, ini kan pergerakan satu candle-nya aja 20% ya. Ini satu candle. Kalau minta di support artinya sekitar lebih dari 20%. Ini sangat berisiko, apalagi kalau misalnya kalau dana yang besar di sini, kalau misalnya ini mengalami pembalikan arah. Tapi untuk bicara sekarang masih ada peluang naik, tapi tidak disarankan untuk tapi untuk punya ya boleh aja jadi area nanti kalau dikasih resisten area taking profit ya. Sekarang juga nggak masalah sih, apalagi udah 20%. Bahkan naiknya udah sampai 2618. Jadi takutnya ada koreksi terlebih dahulu. Jadi ini bisa dijadikan area sekarang nih. Area sekarang bisa dijadikan atau bergantung harga sekarang area taking profit, apalagi yang sudah masuk daripada resisten 968 kalau main breakout. Itu bisa dijadikan area taking profit sekarang nih. Takutnya nanti nggak lanjut lagi karena sudah mencapai area resisten daripada Fibonacci 2618. Bicara tentang saham berikutnya yaitu LTLS. Ya, LTLS. Waduh, ini juga sama ya, kelihatannya memang sangat impulsif sekali. Sudah bahkan menembus daripada resisten yang ada di 960. Sekarang mungkin
All time high, cek dulu bentar di weekly. Dicek bentar ya. Kayak sih ya, ini all time high. Tapi ingat, secara histori, kalau dilihat secara weekly ya, kita lihat secara weekly, ini agak unik. Takutnya nanti, ini kan naikannya impulsif dan turunnya impulsif. Beriringan kok, ini kelihatan kayak gitu modelnya. Mungkin secara potensi ada naik, tapi naiknya cukup nggak, apa ya, kurang oke dibandingkan supportnya ya. Supportnya di sini loh. Kalian paling sampai ke sekitar area 1136, jadi agak berbahaya. Mungkin kalau mau nunggu ada koreksi yang cukup baik, mungkin ke arah sini. Ini jadi ada supportnya di 800, tuh koreksi. Kalau sekarang jangan dulu. Kemudian lanjut ke saham LPCK sama Temas. Temas LPCK. LPCK nih pergerakannya sebenarnya cukup menaik pas kemarin ya. Memang adanya peluang penguatan masih ada dengan potensi penguatan yang terjadi mungkin bisa sampai ke sekitar area 1330 sampai ke sana atau ke area 1380-an. Kita ada peluang ke sana dengan support yang perlu dipertimbangkan minimum di area sini 1100 atau ke area kalau yang konservatif 1060. Tapi 1100 juga cukup oke. Dan lanjut ke saham ASI Telkom Inco ya, dari Pak Robertus. Langsung tanya tiga saham. ASI Telkom Inco, kita langsung lanjut ke ASI Telkom Inco. Untuk ASI sendiri kok dari pergerakan candle dan disertai dengan adanya stochastic yang mengarah ke bawah atau udah dead cross di area overbought. Ada peluang untuk melemah mungkin sampai ke area 6.860 untuk sekarang, untuk pergerakan ASI ya. Sekarang kita lihat Telkom dan Inco. Telkom sendiri kalau secara pola memang tidak begitu baik. Ini kan nembus trendline dengan cukup impulsif, takutnya lanjut melemahnya masih bisa. Kelihatannya masih bisa dengan stochastic juga mendukung. Di 4.200, 210, 200 ya 4.210 itu bisa dicapai oleh Telkom untuk pergerakan harganya. Kemudian kita akan lanjut untuk saham Temas tadi belum ya, Temas, Telkom udah. Kayak tadi Temas belum, sorry, ada yang kelewat tadi. Temas LPCK tadi udah, Temas tadi belum. Temas tuh masih cukup oke dari pergerakan ya. Pergerakan cukup oke, selama masih bergerak di atas daripada garis ungu dan kuning ini ya. Jadi harap hati-hati dengan support mungkin di 1.700, pergerakan masih cukup oke. Bisa mungkin untuk kalau saham bertahan di situ ya. Garis biru dan kuning itu ada peluang untuk lanjut mungkin ke 2.150 kembali. Dan kita akan lanjut ke saham berikutnya yaitu saham tadi kok agak turun nih, ada yang kelewat tadi. Oke, ada yang jamnya jadi mix. Langsung ke saham ASI tadi udah, Telkom udah, Inco ya. Nah, itu kita lanjut ke bank. Banyak yang nanya bank. Inco ini agak tricky, kelihatannya juga walaupun dengan stokastik seperti ini agak kurang menarik untuk sekarang. Akan menarik kalau dia bisa melewati area 7.525 atau nyampe ke 7.550. Kalau itu menjadi menarik, mungkin tunggu dulu aja. Kalau lihat 7.550 jadi menarik, tapi kalau misalnya nembus nanti di pembukaan misalnya nembus angka 6.790, 6.775 tembus, itu akan ada peluang untuk lanjut melemah ke 6.350. Jadi harap hati-hati. Untuk kemudian juga tadi kayaknya ada nikel atau timah yang mengalami minus yang cukup besar secara closing kemarin. Kemudian juga untuk consider kalau candle ya. Untuk saham perbankan, ada yang namanya perbankan. Intinya BBCA, BMRI, BBNI. Nah, secara outlook ini agak berbahaya walaupun ada gap yang mungkin terisi, tapi itu entah kapan terisinya, nggak ada kepastian ya. Kalau kita bicara tentang BCA ini sekarang udah nembus support yang cukup krusial ya, di area 7.625.
Disertai dengan penembusan cukup impulsif. Kemarin juga emang kalau kita lihat ya, foreign net sale kebanyakan di perbankan. Kemudian juga karena sebab itu, ada peluang untuk mengalami pelemahan. Pelemahan yang mungkin terjadi bisa sampai sekitar area 7.525 atau ke area sini untuk yang terdekat yaitu di 7.500 sekarang ya. Dan lanjut ke BMRI. BMRI ini sebenarnya secara teknikal lebih kelihatan kayak koreksi dibandingkan BCA ya. Bisa sebenarnya juga bisa koreksi, tapi ini lebih chartnya quality-nya lebih bagus. Bahasa sederhananya seperti itu. Bisa nyampe ke 8.100 untuk peluang pelemahan yang kita jadi ke saham BMRI, di mana ini kompak memang pergerakan daripada saham perbankan. Lanjut ke saham BBNI. Cadangan BBNI memang juga ini ada peluang, tapi diharapkan untuk melihat peluang itu. Kalau misalnya, ini kan bentuk hammer ya, kalau misalnya ngelewatin daripada high kemarin, itu menjadi menarik. Kalau sekarang kita lihat dulu daripada posisi closing pada hari ini, kalau misalnya kurang bisa bergerak di bawah daripada ini, di bawah dari 8.450, harap hati-hati, takutnya langsung lemah sampai ke area 8.090. 8.090 nggak ada, 8.075. Lanjut ke saham yang sudah BBRI gimana? Oh, ini Bapak nanya tentang saham Indi sama BBRI. Saham Indi masih ada peluang untuk menguat selama dia bergerak di bawah di atas daripada 2.460. Jadi itu perhatikan sana itu sebagai area stop loss. Kalau dia bergerak di bawah 2.460 atau mencari 2.460, silakan sell on weakness. Dan peluang untuk penguatannya bisa sampai ke resisten 2890 atau ke area 2970 ya. Lanjut ke saham ENRG Raja. ENRG kan memang udah kena TP2 yang kemarin ya. Sekarang memang ternyata lanjut menguat daripada dia melewati daripada resistennya di 205, itu ada sempat lewat ya, dan cukup impulsif pergerakannya itu sekitar 16%. Kita lihat dulu apakah ada. Memang ini kayaknya ada peluang untuk menguat ya. Sekarang udah sempat nyentuh daripada area resisten 258. Jadi kalau misalnya udah cukup oke dengan pergerakan sekarang atau masih hold kemarin, bolehlah di taking profit, nggak masalah. Takutnya nanti ada koleksi terlebih dahulu sekitar area 206 terkait dengan pergerakannya yang cukup impulsif. Dengan rentang support yang perlu diperhatikan di sekitar area 170. Kemudian lanjut ke saham Raja ya, Raja. Raja itu masalahnya kan secara teknikal bagus. Bagus, teknikal bagus. Tapi masalahnya adalah di sekitar area sini. Ini trennya cukup panjang sekali bahkan. Ya ini ada trendline breakout, tapi ini kan sangat impulsif. Jadi harap hati-hati supportnya itu ya, masalah supportnya itu juga jauh di 180-an. Itu yang jadi masalah. Kenapa? Sebenarnya ini menarik dan juga ada waktu konsiderasi untuk jadikan di bagian Telekom, tapi karena resikonya yang cukup besar jadi nggak jadi. Waktu itu resikonya dia 15% kayaknya. Dengan peluang masih ada untuk menguat. Mungkin kalau misalnya bisa ke area terdekat itu ada di sekitar area 250 dengan asumsi bahwa penguatannya itu tidak akan melemah sampai melewati daripada support di 180-an, 184. Lanjut saham Adro dan Bull. Ya, tentang saham Adro ini agak beda ya dibandingkan dengan Indi dari teknikalnya. Ini peluang melemahnya lebih kuat dengan pembentukan outside bar yang terbentuk pada hari kemarin, relasi kemarin. Apabila melewati daripada garis low-nya, ada peluang untuk melemah, mungkin sekitar sampai ke area 3030 sampai 3050, ada peluang untuk menyentuh ke area sana.
Kalau misalnya melewati daripada low-nya. Kebalikan jika melewati daripada high-nya ada peluang untuk lanjut menguat. Kemudian lanjut ke saham Asia Telkom tadi udah, Aldo juga sudah. Kita lanjut ke saham Bull ya. Saham Bull ya. Ini sideways sih. Sideways-nya cuman ngebentuk pola, tapi peluang penguatan ada, tapi saat ini sampai ke area 172, 173 ya, untuk penguatannya. Support yang boleh dipertimbangkan 153. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Indi. Tadi sudah kita ada yang nanya BBRI, kita belum bahas BBRI ya, tadi satu doang yang perlu dibahas. Indi juga udah tadi ya, kita lanjut ke saham BBRI. Oke, ini gunakannya hampir sama dengan BCA. Kami khawatirkan dengan pergerakan seperti ini. Apalagi nanti kalau nembus support ya, ini kan lagi berhenti pas di support, tapi berhentinya tidak ada tanda pemantulan. Dengan stokastik yang seperti ini, tak kena lanjut melemah sekitar area sini. Mungkin, nah ini ya, gap down. Pembukaan pada hari ini gap down-nya cukup keras. Lihat daripada pergerakannya ya, nih gap down di area 4.260. Ternyata benar menurun, bahkan cukup ekstrim. Melewati daripada garis support di area 4.370. Peluang pelemahan yang dicapai yaitu sekitar 4.250, 4.260 untuk sekarang kan di area support. Nanti untuk tergantung dari pergerakannya pada hari ini, agak cukup mengerikan untuk penurunannya. Jadi harus hati-hati karena memang secara outlook perbankan itu sekarang kelihatannya ada potensi koreksi. Dengan terlihat juga dari pergerakannya kemarin juga kompak, perbankan tuh melemah semua. Apakah ini akan jadi area rebound itu jadi belum tentu. Jadi ditunggu aja dari pergerakan pada hari ini masih awal sekali. Kemudian lanjut ke saham UNTR, Harum, sama Inco tadi udah. UNTR, Harum, ya itu belum. UNTR, Harum, pergerakan UNTR dan Harum. Saham UNTR, pergerakannya kelihatannya menurun. Dengan sepertinya kena Fibonacci. Ada potensi menurun, ini udah buka ya. Ya, ini kelihatan kena area Fibonacci. Ada peluang untuk melemah sampai ke sekitar area 27660. 27650 lah. Ini harap hati-hati untuk pergerakan daripada saham-saham. Sekarang lanjut ke perbankan. Memang sekarang lagi ada ya koreksi secara kompak sekali ya untuk indeks dunia. Sekarang ini juga kelihatan daripada BTN ikut melemah daripada pergerakan industri perbankan yang mengikuti yang sekarang sedang mengalami koreksi. Di mana sekarang misalnya contoh area 1620-an daripada pergerakan BBTN. Kita akan lanjut ke saham SMGR. Saham SMGR kalau dilihat secara teknikal, pergerakan yang mungkin terjadi yaitu adalah bearish dengan pola yang terbentuk. Sudah jelas bearish, trendline di bawah trendline, di bawah daripada exponential moving average yaitu garis kuning dan biru. Garis ungu dan biru kuning, itu semua mengalami kompak melemah dengan potensi pelemahan yang mungkin terjadi sampai ke sekitar ini kan harap hati-hati, bahkan bisa melebihi menurut saya ya pribadi, ini mungkin bisa melebihi ke area 5.750. Jadi harap hati-hati daripada pergerakannya sangat bearish untuk pergerakan saham SMGR secara teknikal. Peluang pelemahannya mungkin terjadi. Kemudian lanjut ke saham TIRT. Terus kita bahas Artos sama Bina. Pergerakan daripada saham TIRT terlihat juga memang semenjak terkena daripada resisten yang terbentuk baru sekali di 181. Saya lihat kayaknya enggak ada. Oh ada titiknya. Bentar, wait. Ini sangat fluktuatif ya di pergerakan, kelihatan banget. Sangat fluktuatif sekali untuk pergerakan hariannya. Oke, kena resisten. Anda kena resisten, kemudian ada peluang. Sekarang memang di area MA90 tetap tidak disarankan karena memang pergerakannya sangat volatil. Nah, untuk pergerakan yang kelihatan seperti ini juga terlihat juga stokastik juga masih menunjukkan ke bawah. Pokoknya nanti dengan closing yang belum kita ketahui karena masih baru jam 9.03 ya, baru 3 menit pergerakan candle. Kemudian nanti lanjut itu bisa melemah ke 94 perak. Memang lagi pada peluang untuk koreksi beberapa saham. Lanjut ke saham Arto sama Bina ya, kita membahas Arto dan Bina. Arto turun, sangat impulsif.
Gerakannya digital banking mulai mengikuti daripada pergerakan perbankan secara menyeluruh, bukan hanya bank digital. Ini sempat break ya, garis dulu deh. Karena oke, bisa sampai ke 9740 untuk pergerakan terdekat, atau ke area 9275 untuk pergerakannya. Nah, kita akan lanjut ke saham berikutnya. Memang untuk pergerakan saham perbankan memang lagi begini semua rata-rata. Bina ya, Bina ini memang sempat ya, ini agak telat masuk, sempat menarik dan nyentuh resisten. Ada kemungkinan koreksi. Sempat menarik, tapi kan langsung kenceng gitu, jadi nggak sempat dikasih juga pun. Sekarang ya, ini gini aja deh, supportnya nggak usah jauh-jauh, di sekitar area low di 3.250. Jadi kalau misalnya lewat dari 3.250, harap exit, sell on weakness, takutnya nanti lanjut melemah sampai ke 2.060-an. 2.000 lagi, 2.960-an. Untuk pergerakannya maka masih potensi kuat ada, resisten yang belum tercapai di 4150, jadi harap hati-hati, takutnya nanti nggak mampu melewati daripada candle kemarin, candle 2 hari lalu. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk saham yang berikutnya, yaitu saham Antam nih belum dibahas ya. Antam Tower, Megas tadi udah ya. Antam Tower kita akan lanjutkan. Melemah, Dindi juga diiringi dengan pergerakan gold ya. Sekarang sudah bergerak teritori 1.800-an. Kalau dilihat featuresnya dan maupun dilihat yang tadi, dari data tadi yang bergerak di area 1.800-an, yang tadinya sempat ke 2.000, yang akan potensi akan ini mempengaruhi dari pergerakan Antam, yang dimana sekarang kelihatannya mulai melemah ya, dibandingkan pada cukup positif pada saat waktu-waktu lalu, dengan potensi untuk melemah bisa sampai ke area terdekatnya ya 2420 ya, itu bisa tercapai. Dan lanjut ke saham Tower. Tower ini yang jadi bahaya adalah pergerakan kemarin yang dimana adanya sangat impulsif dengan disertai ini, kalau kita lihat ya, ini ada sideways yang cukup lama, yaitu 18 Januari sampai ke 21 April. Dan langsung impulsif turun ke bawah, yang menunjukkan ada peluang untuk penguatan lebih lanjut daripada pergerakan tower. Memang sekarang banyak saham-saham yang mungkin kalau kita bisa lihat, kalau lihat kemarin closing daripada LQ45, yang indeks itu bergerak melemah, melewati daripada pergerakan indeks. Ini juga dan saham-saham seperti ini, melalui pelemahan juga beriringan dengan itu. Tembus support di 1000, kemudian sudah menyentuh daripada 1618 Fibonacci, tapi saya tidak yakin ini menjadi area pemberhentiannya. Takutnya nanti lanjut ke sekitar area 900 atau ke area 870 sebagai 2618 daripada area Fibonacci yang tercapai dengan pergerakan yang sangat bearish, dan pergerakan di bawah daripada garis biru ini, jadi harap hati-hati dengan pergerakan dari saham ini untuk tower ya. Lanjut ke saham Java BBRI, support resisten. Java, supportnya sih masih sama, belum ketembus ya. Jadi harap hati-hati support ini. 1360. Kalau lewat, bisa lanjut melemah lagi, lanjut mungkin ke secara ya, support berikutnya di 1320. Resisten, 1480-an. Itu untuk resistennya. Untuk BBRI tadi juga sudah disebutkan ya. Lanjut ke saham Zinc, Medco, BJTM. Tekim belum deh. Tekim dulu ya. sama Tekim. Ya, melemah. Kalau itu seperti sesuai yang tadi sarankan pada pagi hari. Melemah. Ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke 6.370. Tekim ya. Tekim, apalagi Tekim, ini kelihatannya memang sudah bearish dari lama. Bahkan pada saat rebound pun dia tidak menunjukkan ada potensi untuk lanjut menguat. Tekim belum ada potensi untuk menguat ya. Untuk sampai saat ini belum ada. Apalagi sekarang sedang menyentuh daripada support yang sangat krusial di 6.300. Ini
harus hati-hati. Ini takutnya nanti closing bergerak di bawahnya. Ini yang harus sangat diwaspadai. Kalau bergerak di bawahnya bisa lanjut melemah ke 6.000 closingnya. Apalagi kalau mampu menembus area support yang cukup krusial di 6.300 tadi. Dengan resisten yang perlu diperhatikan di 6.740. Zinc, Medco, BJTM. Kita belum bahas Zinc, Medco, BJTM. Bicara tentang saham zinc. Saham zinc ya. Zinc itu trendline di bawah trendline, tembus support. Sip ya. Bearish nih. Terus bisa lanjut ke support berikutnya di 79 atau 80 perak. Pergerakan daripada zinc lanjut ke Medco sama BJTM. Medco nih kayaknya mengaruh deh. Kemarin gerakan ini oil sangat koreksi ya 6% kemarin. Perhatikan supportnya di 510 kalau nembus yang sell weakness. Kalau masih bertahan di atas itu di 510 deh. Sorry. Di atas 510 itu jadi masih ada peluang temuan. Untuk sekarang sih kelihatannya jadinya kayak retest head and shoulder, ternyata nggak jadi bentuk Olympus. Retest head and shoulder, nggak mau ngelewatin buat resisten baru. Kelihatannya bisa lanjut melemah di 510 sorry. Lanjut ke saham BJTM. Takutnya seperti itu ya untuknya ya. Tapi kalau mau ngikutin ya ikutin aja sesuai SL. Terus kemudian Inco, kita bicara Inco ya. Sama ya, tadi kan saya udah bilang terkait dengan pergerakannya. Kalau dia nggak mampu, kelihatannya juga kelihatan turun. Bisa sampai ke sini 6.840 untuk pergerakan terdekatnya. Lanjut ke saham SGR sama CPRO ya. SGR, CPRO Harum. SGR, CPRO Harum. SGR ya. CPRO. Oh, ini CPRO lebih menarik sih. Kita lihat dulu CPRO dulu ya. Ini bahas tentang CPRO. CPRO ini ada peluang untuk menguat. Peluang penguatannya mungkin sampai ke 88 perak. Tapi dengan support harus diperhatikan di sekitar area sini. Belum ada support yang lain. 66 perak. Lanjut ke saham SGR sama Harum. Jadi perlu memperhatikan supportnya di sini ya. Takutnya jadinya melemah lagi. Walaupun ada potensi untuk menguat karena ada pola yang terbentuk. Lanjut ke saham ini CPRO ini SGR. Udah lanjut ke saham lain. SGR ya. Ada sih peluang penguatannya ada. Tapi supportnya itu sekitar area sini. Takutnya ngelewatin sini nanti lanjut turun 2040-an. Peluang penguatan sampai resistennya dekat di 2430 untuk pergerakan daripada SGR. Terlanjut ke saham ASI. ASI udah tadi, sorry, Harum. Harus nembus support. Bisa sampai ke support berikutnya di 9745. 9750, sorry. Dan saham Goto adakah buy on weakness? Tidak ada rekomendasi saham Goto buy on weakness pun. Tidak ada teknikal yang bisa dilakukan terhadap saham Goto untuk sekarang karena keterbatasan daripada historisnya ya, Ibu Elias. Belum ada rekomendasi buy on weakness, tidak ada data historis yang menunjukkan ada support sebagai area buy on weakness. Dan sampai sekarang belum ada. Kemudian lanjut ke saham P1 dan MNCN. P1 masih, ini tergantung ya hari ini. Ini menarik sih pergerakan daripada kita hari ini. Tapi ini bergantung daripada pergerakan ini. Closing ya, kalau closingnya seperti ini ya, cukup baik ya. Closing ini bagus. Ternyata hammer juga, closingnya persis seperti yang terlihat sekarang. Itu ada peluang untuk lanjut menguat, tapi menguatnya mungkin cuma dikit ya, sampai 950 dulu.
atau 560 dengan supportnya jadi di low candle ini tentunya. Tapi kalau misalnya nanti untuk candle yang lain atau impulsif turun kayak yang candle kemarin itu jangan dipaksa masuk ya. Kemudian lanjut ke saham Telkom cenderung beres untuk ke support daripada area yang disampaikan beberapa saat lalu ya Ibu Tricia. Belum ada rekomendasi untuk entry. Dan Goto juga sudah disampaikan keterbatasan data historis untuk menentukan titik entry yang baik itu karena memang dia baru IPO, tidak bisa dilakukan secara teknikal. Pemaksaan terhadap time frame yang lebih kecil, contohnya turunin ke sampai 35 menit sampai menemukan supportnya itu sangat tidak disarankan karena memang secara penurunan daripada time frame yang lebih kecil itu membuat kita cukup sering menentukan supportnya, itu jadi agak bahaya, jadi belum bisa untuk saham Goto karena akurasi akan menurun. Kemudian lanjut ke saham Harum BTPS. Harum udah tadi, sorry. Kita lanjut ke BTPS. BTPS ya, mungkin secara bisa nyantai turun ke support dulu sekarang 2940, ini sebenarnya support kuat ya. Kalau mau spekulasi di sini agak oke, tapi cuma sebentar paling sampai ke 3100, 3100 ya 3100 sampai 3100 doang. Itu juga spekulasi sebentar. Tapi kalau bicara sekarang jawabannya enggak kan. Karena support ini kemungkinan besar tembus bisa sampai ke 2940, 2950 untuk saham BTPS. Kemudian lanjut ke saham Toba ya, Toba. Tembus support, di supportnya di 1060 tembus ya. Nah, ke support berikutnya di 970, ini bukan support yang kuat. Jadi faktor penembusan lanjutan bisa nyampe ke 800. Jadi harap hati-hati dengan pergerakannya. Kemudian lanjut ke saham Aces, kita belum bahas Aces ya. Sorry, Aces. Ini tergantung yang nyentuh ya daripada support yang disampaikan tadi sebelum kebuka ya. Memang sudah kena ya. Ini udah dibahas ternyata. Masih bergerak tren lain, jadi harap hati-hati. Ini juga masih awal. Tren masih bearish, tidak diharapkan untuk rekomendasi buy atau sell untuk sekarang. Belum ada tanda-tanda rebound yang menarik. Dan lanjut ke saham BTPS tadi udah, BRPT yang belumnya, kok tadi sudah dibahas. Lanjut ke saham BRPT, tembus supportnya cukup krusial, jadi harap hati-hati nih, impulsif kelihatannya. Dan lagi lanjut ke support berikutnya, kedua, ya, agak bahaya kalau ditembus di 800, ini agak bahaya ya, jadi harap hati-hati, pergerukusan daripada itu. Resisten di 805, tapi kemungkinan menuju support terlebih dahulu. Dan lanjut ke saham, tadi ada yang nanya MSIN kok enggak. MSIN sama BBHI. BBHI kan udah nyentuh ya daripada target 1. Saya udah sell out strength pada saat itu. Dan lanjut ke saham, ini bisa nyentuh support MSIN. Ini sideways ya. Jadi ini takutnya, ini bahasa bentar ya, ini sideways. Jadi takutnya kalau misalnya sideways yang panjang ini disertai dengan penembusan support nanti, takutnya ini kan support ya. Jadi harap perhatikan supportnya dulu ya. Support yang perlu diperhatikan di 5.050. Jadi harap hati-hati di sana. Ini ada peluang untuk meretest ke area tersebut. Kalau tembus ini bisa sampai ke area 4.625. Kalau tertahan ya masih sideways saja sekitar range area yang terbentuk. Ya, lanjut ke saham Pegas. Pegas itu kan sudah sampai ke target 1 juga kan? Udah. Sampai target 1. Kalau misalnya nggak kuat bertahan di sini, 1.400-an, bisa sih sell takutnya di supportnya perhatikan aja di sini ya 1.390 kalau tembus ini sangat keras, tapi sekarang kondisinya udah nyampe area target 1 jadi nggak
Oh, exit nggak masalah, takutnya lanjut daripada koreksi yang terjadi. Apalagi dalam keadaan ISG seperti ini, banyak sekali saham yang bergerak, mungkin minusnya di atas 5% dalam tahun kemarin, takutnya lanjut. Kemudian lanjut ke saham LSIP ya, LSIP itu membahas juga ya. LSIP, LSIP ini tertahan di support, tapi tahannya nggak bagus, kelihatannya kemarin ada untuk hammer yang bagus, disertai dengan penurunan yang lebih lanjut. Support ini perlu diperhatikan, sekarang masih tertahan sampai sekarang ya, 1310. Ini ada potensi lebih karena turun, stokastiknya juga demikian. Kalau turun bisa sampai ke 1270, itu potensi turunan yang bisa terjadi. Dan lanjut ke pertanyaan apa nih? IHSG masih turun. Kalau investor harus bagaimana? Saya bisa jawab ya. Kalau investor nyari yang sesuai dengan hasil valuasi dan kriteria daripada uh, rules yang dibuat oleh Bapak atau Ibu ketika memilih saham. Ikuti rules-nya, sesuaikan dengan margin of safety-nya. Kalau misalnya memang ada saham yang menaik, ternyata fundamentalnya bagus, dan pendapatan menurun, ya kalau sampai ke area yang bisa sudah divaluasi atau Bapak atau Ibu bisa jadikan area entry. Kalau investor ya, trader nunggu sampai nggak terus nunggu sih. Kalau nunggu saham yang bullish, cari saham yang bullish, jangan cari saham yang bearish ataupun berspekulasi di support karena cukup berbahaya untuk tetap itu yang harus dilakukan. Kemudian lanjut ke, sorry ya agak bidang soalnya lagi agak tersumbat yang belakangan, bisa pagi-pagi emang kayak gini. Kemudian lanjut ke saham berikutnya, ke saham Wika ya. Wika kita bahas sih. Wika, WG gitu-gitu ya. Tuh, bahas tadi agak. Wika, Wika, bicara Wika ini sudah nunggu support ya. Wika sudah nunggu support. Sekarang juga impulsif turun. Bisa sampai ke support berikutnya di 880 atau ke area 850. Terus lanjut ke saham WG, ya sama-sama lah ya. WK, WG, WSKT, itulah. Sama ya geraknya. Tembus gerak di bawah garis biru, di mana itu nanti ya bearish, kalau sering kali sampaikan. 167, sampai ke sana dulu, teman-teman sekarang, bahkan bisa sampai ke area support di 160. Dan lanjut ke saham berikutnya, itu saham WKWG, WKWG, WSKT, belum ya? WSKT tadi kelewat. Dari raja ini ya. Cetak WSKT juga sama, ada support, ternyata lanjut ke lembah. Sekarang lagi coba rebound di titik support kuat, tapi kelihatannya ini cuma sementara, ini udah nyampe ya. Jadi sampai ke support lagi di area pas 90. Jadi kalau misalnya nanti ada rebound yang menarik di pas 90, itu baru agak oke ya. Ya, itu ya tulisan trade buy ya bilangnya. Ntar coba dilihat di Telegram dulu. Ya, trade buy. Itu rekomendasi harga belinya. Asal itu rekomendasi dijual sell on weakness gitu. Target itu area di mana bisa take out seluruh posisi untuk ambil profitnya kalau sampai ke area sana. Lanjut ke saham BBKP sama BGTG. Kayak mirip-mirip. Memang saya sampaikan tadi kan bahwa saham yang berkaitan dengan perbankan memang sekarang lagi kayaknya mau koreksi ya. Dari pergerakannya ini bahkan ini cenderung bearish bukan koreksi. Kalau BKP nembus support, lanjut bisa ke support berikutnya di 182. Pergerakannya ya. Belum ada tanda rebound. Lanjut ke saham BGTG, BGTG sama baca BGTG 124 tembus, ini retest ya. Kalau dilihat ini retest ke 166, turun lagi lanjut impulsif. Ini bisa sampai ke 133. Bahaya sekali untuk saham BGTG ini, transisi bearishnya kelihatan jelas sekali. Secara teknikal ya. Dia lanjut ke saham
Boleh, mau analisa TMG pakai chart hari ini bisa. Request aja lewat kolom Q&A ya. Kalau pakai chart hari ini, memang tidak tersentuh daripada entry yang disarankan. Ternyata ini false break. Jadi jangan diikutin kalau misalnya belum nyampe trend buy-nya. Terus sarankan trend buy dari sini kan, nggak kena. Ini lanjut turun. Ada peluang untuk lanjut turun lagi ke 26.300-an. Karena dari pergerakannya ini kelihatan begini, gap down, turun, bisa sampai ke 26.700-an dari pergerakan sahamnya. Nah, itu ya kira-kira untuk pergerakan chart hari ini, ternyata tidak sampai ke area entry buy yang disarankan. Kemudian lanjut ke saham Jcon. Herbert kemarin juga nggak nyampe kan area entry buy yang disarankan, jadi jangan dipaksa. Baik, kalau nggak nyampe jangan dipaksa. Dan lanjut ke saham berikutnya, yaitu ini juga sama. Memang sekarang lagi banyak sekali yang bergerak turun, dengan kelihatannya mengikuti daripada pergerakan bursa global, salah satunya bursa Amerika yang bergerak turun. Ada peluang untuk melemah sampai ke sekitar area 80 perak dari pergerakan saham ini. Dan lanjut ke saham ADMG. Ya, sebentar saya lihat ADMG-nya pelan-pelan ya. Ini ada yang nanya kita. Saham ADMG itu, kalau dilihat dari pergerakannya memang ini cenderung sama, mirip-mirip lah. Ini bearish, bergerak lewat garis biru, kuning, dan ungu, bearish. Sekarang cuma bedanya lagi ketahan di support. Jadi ini selama supportnya belum ketembus masih oke. Jadi kalau misalnya supportnya ketembus, ada peluang untuk lanjut melemah. Jadi kalau misalnya masih ketahan di support ini dan bisa sempat rebound, paling rebound sampai 175 itu bisa jadi sell strength sana. Tapi kalau misalnya tembus jangan ditahan-tahan ya, karena bisa lanjut melemah sampai ke 160-an. Oke, sekarang ada pertanyaan yang kelewatan nggak, saya cek dulu. Oh, SMA sama BSML ya, belum dibahas. SCMA. SMA ini ada rebound ya, potensi rebound. Kalau misalkan masih kayak gini sampai closing ada potensi rebound, mungkin sampai ke area 250-an, 256, 258. Ini pergerakan ya. Wah, ini bisa sampai masih ada potensi rebound. Tadi satu lagi apa? BSML ya. Sorry, takut salah. Saya cek dulu ya. Kayaknya BSML deh. Tadi SMA sama BSML. Nggak kelewat. BSML itu kalau secara chart ya, bicara tentang chart emang bullish. Tapi secara entry ini agak bahaya ya, karena memang ini lurus sekali naiknya. Sangat lurus ini kalau derajat kayaknya ada kali 70 di atas 70 nih. Atau sampai 70 ini sangat naiknya sangat hampir L lah, hampir L. Jadi biasanya kalau kayak gini ya, tunggu aja sampai ke area mana nih, jadi menarik 1250. Mungkin kalau misalnya di sana jadi menarik. Ini ada TAPG sama Akra tadi belum bahas ya. TAPG sama Akra. Ini yang belum dibahas-bahas tadi tentang TAPG. Oke, ini agak tricky ya kalau yang kayak gini. Walaupun dia lagi gini ya, ini kan nunggu ya. Bicara tentang hal di dulu. Nunggu deh. Kalau dia bisa lewatin daripada candle high kemarin, itu jadi menarik. Kalau enggak, takutnya nanti ke support di double 32. Kalau bisa lewat high di high ini kan tinggal lihat 700, dia lewat 700 jadi menarik. Dan kalau misalnya lewat 700 bisa sampai ke area 745. Ada yang kelewat lagi nih apa nih? KBLI sama MBAP. KBLI sama MBAP. Aduh, ini kayaknya agak bahaya punya nih chart yang seperti ini ya. Sangat volatil. 345 bisa tercapai kalau misalnya nggak dapat 345 sih, sampai sini dulu gitu. Sampai ke 329 kalau misalnya dia ngelewatin di bahaya, 329 bisa tercapai, dia agak hati-hati dengan support yang sangat jauh di 275, jadi jangan dipaksakan masuk saat pada peluang masih lanjut menguat, tapi sama di atas support, tapi kalau dilihat sangat berbahaya di pergerakannya yang cukup volatile. Yang bicara tentang AMFG, KLBF, AMFG,
AMFG masih ada potensi menguat kalau dilihat secara support 12781 mungkin bisa tercapai di 7450, tapi udah sekarang sih 7450 bisa tercapai sama masih bergerak di atas daripada candle kemarin yang cukup impulsif. Terus di atas low-nya tergantung dari pergerakan hari ini bisa sampai ke 7450. Kalau supportnya agak jauh sebenarnya di 6175. Dan lanjut ke saham Unilever ya. Ini Unilever. Tentang saham Unilever masih ada potensi menguat. Mungkin bisa sampai 4290 atau 42.300 untuk pergerakan daripada saham Unilever. Dan lanjut ke saham KLBF. Lanjut ke saham KLBF. KLBF sekarang coba rebound daripada titik support ya. Ada peluang untuk mungkin lanjut. Tapi penguatnya paling sampai ke 1600 dengan support di area low kemarin, yaitu ada di area 1530. Lanjut ke saham TRGA. Ini mungkin saham terakhir ya, TRGA. TRGA lanjut turun. Ini juga bearish. Untuk bearish masih bisa turun. Sekarang ada di support, dekat support di 178 sampai ke sana. Kalau 178 ada rebound ke bentuk hammer itu mungkin jadi menarik. Sekarang belum. Oke, kelihatannya kita sudah sampai ke penghujung acara. Saya berterima kasih atas partisipasi atau pertanyaan yang diberikan Bapak Ibu, baik melalui kolom Q&A atau yang masih menggunakan chat. Saya sarankan mungkin menggunakan kolom Q&A supaya tidak terlewat lain kali. Jadi mohon maaf apabila ada saham yang terlewat atau tidak sempat dibahas selama sesi ini, mungkin bisa ditanyakan ke sesi berikutnya. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu, dan saya izin pamit terlebih dahulu. Terima kasih.